Materi yang pertama yaitu hewan berdarah dingin. Hewan berdarah dingin merupakan hewan yang dapat mengatur suhu tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Jadi, suhu tubuh hewan berdarah dingin ini kurang lebih sama dengan suhu lingkungannya. Istilah lain dari hewan berdarah dingin biasa disebut poikilotem. Umumnya, hewan ini tidak akan berkeringat ketika kepanasan dan juga tidak menggigil ketika kedinginan. Dan mereka cenderung memiliki gerakan yang gesit agar lebih cepat menjangkau daerah yang suhunya cocok. Hewan berdarah dingin ini terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu reptil, serangga, arachnida, amfibi, dan ikan. Untuk reptil, contoh hewan berdarah dingin dari kelompok ini yaitu kadal dan ular, di mana mereka bisa bertahan hidup selama berhari-hari dengan tidak makan. Dan terdapat juga beberapa jenis reptil yang biasanya melakukan hibernasi ketika musim dingin tiba. Untuk kelompok serangga, seluruh jenis serangga tergolong ke dalam hewan berdarah dingin invertebrata. Serangga kadang akan berpindah tempat guna melakukan penyesuaian suhu tubuhnya. Biasanya ditemukan kelompok serangga yang berpindah dari tempat yang tandus menuju ke tempat yang lingkungannya lebih dingin. Selanjutnya arachnida. Untuk kelompok arachnida, contohnya itu laba-laba dan kalajengking, di mana kedua hewan inilah yang paling bisa bertahan di suhu yang paling panas ataupun paling dingin. Kemudian ada amfibi. Contoh hewan berdarah dingin dari kelompok amfibi yaitu buaya dan katak, di mana kedua hewan ini dapat bertahan hidup baik di dalam air ataupun di daratan. Dan yang terakhir ada ikan. Ikan merupakan salah satu contoh hewan berdarah dingin kelompok vertebrata yang memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menyesuaikan suhu tubuhnya dengan lingkungan. Di saat siang hari, suhu tubuh ikan akan terus meningkat sesuai dengan tempat di mana ia tinggal. Kemudian saat malam hari, suhu tubuhnya akan mengalami penurunan sesuai dengan suhu lingkungannya yang dingin. Materi kedua, hewan berdarah panas. Hewan berdarah panas adalah hewan yang dapat mengatur suhu tubuhnya sehingga tetap konstan dalam rentang tertentu, walaupun cuacanya panas ataupun dingin. Hewan berdarah panas juga biasa disebut dengan homeotherm. Hewan ini akan berkeringat ketika kepanasan dan menggigil ketika kedinginan, serta membutuhkan banyak makanan untuk mempertahankan suhu tubuhnya, sehingga hewan ini tidak dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya makanan. Hewan berdarah panas ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu mamalia dan aves. Untuk mamalia, ia mempunyai kelenjar keringat yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuhnya. Kelenjar keringat ini yang akan mengeluarkan keringat ketika berada di suhu lingkungan yang sangat panas dan bisa mempertahankan suhu mamalia sekitar 36 derajat Celcius. Selanjutnya, Aves. Sama seperti mamalia, Aves pun mempunyai jantung yang disertai 4 bilik dan mempunyai kemampuan dalam mempertahankan suhu tubuhnya sekitar 40 derajat Celcius. Materi yang ketiga, sistem sirkulasi. Setiap organisme pasti melakukan kegiatan metabolisme dalam tubuhnya yang memerlukan makanan juga bahan-bahan lain yang berasal dari luar tubuh organisme. Untuk mengedarkan materi tersebut, tubuh membutuhkan sistem yang dikenal dengan nama sistem sirkulasi, di mana semua bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh akan diedarkan. Sistem ini menggunakan darah sebagai alat transportasinya, sehingga ia kemudian dikenal dengan nama sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah meliputi pembuluh darah yang memasok darah untuk diedarkan ke berbagai bagian tubuh yang meliputi organ jantung. Fungsi utamanya adalah untuk mendistribusikan hormon dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh, serta menghilangkan limbah yang ada di dalam tubuh. Sistem peredaran darah pada hewan berbeda-beda tergantung pada anatomi tubuhnya. Namun, secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup.